Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robert Dansa dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Dalam hal ini saya akan memenuhi salah satu tugas MIT, yaitu pembuatan video pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh Ibu Rafika SSM Hum. Rujukan dan kutipan. Kutipan adalah sebuah kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Adapun pengertian dari rujukan adalah keterangan lanjutan tentang suatu hal yang berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Selanjutnya, dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Adapun kutipan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Adapun ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. Yang kedua, tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, menuliskan catatan kaki atau footnote sebagai penanda sumber referensi. Adapun contoh dan cara penulisan kutipan langsung. Contoh yang pertama yaitu menurut Pati 5 2013.24, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Contoh yang kedua yaitu fitur merupakan salah satu kerja jurnalistik yang khas. Menurut Williamson dalam Santana 2005.25, a feature story is a creative, sometimes subjective article designed primarily to entertain and to inform reader of an event, a situation of an aspect life. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung ada 4. Yang pertama, diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip, harus menyertakan sumber kutipan. Adapun contoh penulisan dan cara penulisan kutipan tidak langsung. Contoh yang pertama yaitu seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa tidak senang menganalisa atau peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hamid Pati 5, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta 2013 halaman 4. Contoh yang kedua yaitu tombol navigasi. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Sya'ban
Build Your Blogger XML Template Yogyakarta Andi 2010 halaman 197. Adapun sumber kutipan, yaitu mutlak sifatnya, harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, dengan menyertakan data atas sumber kutipan, berarti kita juga menghargai pikiran orang lain yang tulisannya kita kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Adapun dengan rujukan, definisi rujukan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari rujukan sendiri adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal, atau bisa juga diartikan sebagai bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Jadi, kata rujukan bisa diartikan sebuah kata berupa keterangan lanjutan suatu hal atau bahan sumber untuk memperoleh keterangan lanjut, dengan tujuan sebagai penghubung bagian-bagian teks atau sebagai kohesi. Yang kedua, membuat informasi tentang kata dan juga istilah. Yang ketiga, membuat informasi tentang sumber kepustakaan. Yang keempat, menggantikan kata utama yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam sebuah kalimat. Adapun ciri-ciri kata rujukan. Ciri-ciri yang pertama yaitu memakai kata ini. Ciri-ciri kedua yaitu memakai kata itu. Ciri-ciri ketiga memakai kata tersebut. Dan ciri-ciri keempat memakai kata mau atau bersediakah. Adapun jenis-jenis kutipan. Yang pertama, jenis kata rujukan. Yang kedua, jenis kata rujukan tempat. Yang ketiga, jenis kata rujukan orang. Jenis kata rujukan benda. Kata rujukan benda adalah kata yang dipakai untuk menyebutkan suatu benda atau sesuatu hal dengan memakai pronomina. Biasanya ditandai dengan kata ini, itu, tersebut. Contoh, saya sangat menyukai novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Menurut saya, novel itu adalah novel terbaik di Indonesia. Contoh kedua yaitu, kemarin saya membaca novel buku Harry Potter, karya J.K. Rowling. Novel ini merupakan salah satu novel terbagus yang pernah saya baca. Contoh yang ketiga yaitu, membuang sampah di tempatnya adalah salah satu langkah kecil menangkal banjir. Sayangnya, masih banyak yang tidak sadar akan hal tersebut. Adapun dengan kata rujukan tempat. Kata rujukan tempat adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sebuah tempat dengan menggunakan pronomina. Biasanya menggunakan kata di sana, di sini, atau di situ. Contohnya, setelah lulus sekolah, aku akan kuliah ke Jepang. Di sana aku akan tinggal bersama kakakku yang juga kuliah di Jepang. Contoh kedua, Stadion Kanjuruhan dipenuhi oleh supporter berkaus biru dan orange karena di sana akan ada pertandingan antara Arema melawan Persija. Contoh yang ketiga yaitu Stadion Gelora Bung Karno sudah sangat ramai. Di sini sore nanti akan ada vaksinasi massal. Adapun kata rujukan orang. Kata rujukan yang satu ini terkadang disebut sebagai personalia. Sebenarnya tidak hanya berlaku untuk orang saja, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya, yang pertama, Mark Zuckerberg adalah salah satu orang terkaya di dunia. Beliau adalah CEO Facebook saat ini. Contoh yang kedua yaitu, hari ini Gio mengikuti ujian matematika. Bukannya belajar, dia malah asik bermain ponsel. Contoh yang ketiga yaitu, tidak salah jika David selalu mendapat peringkat 1 di kelas, karena ia merupakan anak yang rajin dan cerdas. Adapun sistem rujukan. Sistem rujukan dalam penulisan ilmiah dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman.
Yang kedua, catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Dalam sistem catatan dibagi dua, yaitu referensi dan informasi tambahan. Referensi: data sebuah sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Contohnya, mengutip pendapat tokoh psikologi Amerika bernama Donald Bickel, menurut buku berjudul Batas Nalar yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta, di halaman 159. Penulis buku membuat pernyataan yang cukup penting, sehingga perlu dikutip dan diberi catatan. Bagian yang dikutip ditebalkan. Setiap orang yang akan dipengaruhi oleh lingkungannya, demikian pula dengan profesi seseorang. Orang yang sukses berniaga punya kecenderungan bertindak dan menentang resiko di mana perlu, seperti dikatakan oleh John Maynard Keynes dan seterusnya. Donald Bickel, 2005, Batas Nalar, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, halaman 159. Adapun dengan informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulis buat. Tujuannya adalah agar pembaca mendapat informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Contohnya diambil dari tulisan Maman S. Mahayana yang berjudul Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia Malaysia, terbit Jurnal Makara, volume 11 nomor 2 Desember 2007, halaman 48-57. Di halaman 52, Maman menguraikan usaha seorang tokoh Melayu bernama Ibrahim Yaakob. Kesimpulan atas usaha tokoh itu secara singkat dimasukkan dalam catatan kaki. Sementara itu, tahun-tahun awal selepas berakhir Perang Pasifik, bagi Malaysia persoalannya lain lagi. Bagi Malaysia, kemerdekaan yang dicapai Indonesia tanpa melibatkan tanah Melayu seolah-olah merupakan sebuah rangkaian perjalanan yang berakhir dengan kegagalan. Sungguh pun demikian. Semangat untuk mencapai cita-cita menjadikan Malaysia sebagai negara yang merdeka tidak sama sekali pudar. Perjuangan mesti dilanjutkan. Ibrahim Yaakob dan beberapa pemimpin KRISI-nya kemudian antarbank Indonesia dan selanjutnya melakukan perjuangannya dari Indonesia. 17. Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob untuk menyatukan Malaysia dengan Indonesia ternyata tidak pernah terwujud sampai akhirnya ia meninggal 9 Maret 1979. Sebagai penghargaan atas perjuangannya membantu Indonesia, Yaakob dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata 10 Maret 1979. Dengan akhir kata, semoga Anda kuat sampai lulus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.